Hai Sobat Trader, selamat siang. Dengan saya Hendra di sini. Di video kali ini ya kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan barrier, teman-teman. Ya mungkin barrier ini asing buat beberapa orang. Ya, barrier adalah sebuah batasan harga, ya, sebuah level harga. Di mana seringkali level-level harga ini dihormati oleh market. Ya. Oke, langsung saja kita lihat di chart seperti apa pola dari barrier itu sendiri ya. Oke, mari kita lihat langsung di chart. Ini adalah pair dari pound sterling ya. Nah, kalau Anda lihat chart yang ada di layar monitor Anda, ini adalah sebuah barrier, teman-teman, sebuah barrier dari channel line. Ya, ada banyak sekali barrier yang kita bisa temukan. Ya, sadar atau tidak, sebenarnya ketika Anda menggunakan support resisten itu adalah salah satu dari barrier, batasan harga. Ya, ada banyak sekali variasi dari barrier ini sendiri. Anda mungkin sering mendengar support resisten, Anda sering mendengar resisten become support, support become resisten, kemudian key level, swap zone, ya. Lalu juga Anda sering mendengar signifikan support resisten. Semuanya merujuk kepada istilah dari barrier itu sendiri. Ya. Sadar atau tidak, barrier ini adalah sebuah level psikologis. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung dengan istilah psikologis, saya sudah buatkan video dari angka psikologis number. Teman-teman bisa lihat di video yang ada di atas, teman-teman bisa klik. Di situ menjelaskan bagaimana kita bisa memanfaatkan big round number sebagai tools tambahan dalam menganalisa market. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari barrier yang tadi sudah saya sebutkan ke teman-teman semua. Nah, kita lihat bagaimana pergerakan harga ini terjadi secara teratur. Ya. Kita lihat di sini ada support, bagaimana harga dihormati pada level ini, ya. Mungkin tidak semua trader bisa dengan mudah mendeteksi pola yang saya gambarkan ini. Nah, ini memang butuh latihan yang lumayan lama untuk mendeteksi pola-pola seperti ini. Ya. Nah, kemudian juga jika kita melihat dari hitungan saya dari pound sterling ini, kita melihat ini terbentuk sebuah pola dari Elliott wave, di mana pada saat ini saya melihat ada kecenderungan membuat kaki ketiga, yang membuat leg ketiga. Nah, konfirmasi bagaimana? Konfirmasinya ketika poin nomor 1 ini di break oleh candle bearish. Tapi kita belum melihat secara spesifik candle bearish yang masuk, ya. Oke, untuk lebih detail, mari kita lihat beberapa contoh dari barrier yang akan kita bahas di sesi kali ini ya. Oke, kita ambil dari pair Euro USD barangkali biar lebih enak ya. Karena ini sepertinya banyak sekali yang menggunakan pair daripada Euro USD, ya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh yang kelihatan di sini ya. Sekarang saya coba replay gambar yang di sini. Saya asumsikan teman-teman ketika melihat gambar ini, kita tidak tahu sampai sejauh mana kira-kira harga akan naik. Ya. Ada banyak cara kita untuk melihat kemana arah market. Ya. Tapi yang lebih penting daripada melihat arah market adalah Anda tahu di mana kira-kira batasan-batasan level ini. Di mana akan kita follow the trend dan di mana kita akan berhenti untuk tidak follow the trend. Ya. Nah, maksud saya dalam pengertian ini follow the trend adalah Anda melihat tren yang berjalan, teman-teman. Ya. Anda bisa melihat tren ini bisa di time frame besar hingga time frame terkecil. Oke, sekarang mari kita lihat. Apakah kita bisa memperkirakan di mana kira-kira pergerakan harga ini akan berhenti? Ya, di mana kira-kira pergerakan ini akan berhenti? Apakah di
1.22.000 ataukah di 1.21822, atau mungkin bisa naik lebih atas seperti itu ya. Nah, oke, sekarang mari kita lihat untuk melihat, untuk memudahkan kita mengenali daripada barrier ini sendiri adalah Anda temukan di mana banyak sekali ya, banyak terjadi rejection atau reaksi harga, pantulan-pantulan harga. Biasanya ini adalah disebut sebagai barrier, teman-teman. Ya, oke, mari kita lihat. Sepintas saya melihat ini adalah sebuah level di mana banyak terjadi pantulan. Maka kita bisa menyebutnya ini sebagai barrier. Barrier dari support. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi pada bagian yang ada di sini, kita ngelihat ini juga kita sebut sebagai titik daripada barrier. Barrier dari resisten. Ya, ini barrier dari resisten. Oke. Kita bisa melihat, ya kita bisa melihat dari contoh ini jelas sekali bagaimana rejection terjadi kan. Ya, kita melihat bagaimana rejection terjadi pada level tersebut. Disinilah sebenarnya ya peluang terbaik kita untuk melakukan posisi entry, baik buy atau sell. Buy di area support, kemudian sell di area resisten, gitu ya. Nah, ada satu kondisi di mana ketika barrier ini di break, maka ini akan beralih fungsi dari resisten menjadi support, kemudian support menjadi resisten. Ya, atau mungkin teman-teman sering mengenal istilah support become resisten, resisten become support. Ya. Pemahaman dasar daripada support resisten atau barrier ini akan sangat penting sekali dalam pemahaman kita memahami lebih jauh tentang price action. Ya, mungkin Anda sering mendengar pola daripada chart pattern, atau mungkin Anda juga sering mendengar dengan candlestick pattern barangkali, atau pola candle. Nah, pola-pola ini menggunakan support resisten sebagai dasar dari analisa market. Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana support resisten ini bekerja dengan sangat baik sekali di market. Ya. Di sini kita lihat ada rejection 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kali di level ini. Nah, apakah ketika setiap kali mengunjungi level ini harga pasti akan mantul? Pertanyaannya tidak selalu demikian. Tapi jika kita berbicara tentang secara high probability, maka first time back, pertama kali retest, ini mempunyai probabilitas sangat tinggi dibandingkan dengan retest kedua, retest ketiga, dan retest keempat. Mengapa demikian? Karena semakin sering di retest sebuah level, semakin lemah, bukan semakin kuat. Ya, mungkin Anda sering mendengar semakin sering di retest semakin kuat. Faktanya tidak demikian. Justru semakin sering di retest, semakin lemah sebuah level daripada support resisten ini sendiri. Ya, oke. Jika sebuah level atau barrier ini sudah berhasil di retest, ini akan menjadi satu kondisi di mana akan mudah sekali untuk ditembus di sebuah retest berikutnya. Oke, sekarang mari kita lihat dari posisi yang kita lihat di sini. Sudah beberapa kali terjadi retest daripada resisten atau barrier, kita menyebutnya di sini. Dan jika ini terjadi di break, ya jika ini terjadi di break, saya cepetin aja ya. Ini, oke. Maka yang terjadi kemudian, ya resisten akan menjadi support, support menjadi resisten. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ini, jelas sekali bahwa ini tidak mampu di break oleh market. Ya, bagaimana susahnya harga menembus level resisten ini, ya. Dan di sini kita melihat bagaimana ada rejection yang terjadi. Nah, disinilah ketika terjadi satu shadow rejection ini, trader akan melakukan short sell. Kenapa? Karena harga tidak mampu close di atas daripada barrier ini sendiri. Ya, sekarang mari kita lihat contoh bagaimana ketika sebuah barrier di break. Ya, nah kita ambil contoh bagaimana sebuah level berhasil di break, dan
ini akan menjadi satu clue bahwa tren akan terus berlanjut, ya. Oke, mari kita lihat contoh yang ada di sini. Ya, ini adalah support, teman-teman. Ini adalah level support. Ya, ini adalah level support di mana support berhasil di break. Ya, berhasil di break dalam asumsi kita adalah close, ya, berhasil di bawah daripada barrier itu sendiri. Dalam hal ini adalah titik support. Nah, kita lihat ketika support ini di break, maka kemudian yang terjadi adalah menjadi satu titik dari resisten. Support become resisten. Ya, support become resisten. Oke, mari kita lihat lagi contoh yang lain. Bagaimana ketika kita lihat ini adalah satu titik di mana kita melihat ada satu rejection, 2 kali rejection, dan akhirnya ketiga kali di break, maka berpotensi akan menjadi support. Ya, kita sebut sebagai resisten become support. Ya, resisten become support ini adalah kondisinya dalam keadaan bullish, keadaan uptrend, sedangkan support become resisten ini dalam keadaan bearish atau downtrend. Ya, jadi ketika teman-teman melihat dua puncak, dua lembah yang semakin menurun, lalu di break support, maka kita sedang follow the trend. Di mana secara high probability kita akan lebih mudah untuk mendapatkan profit ketika kita melakukan sell dibandingkan kita melakukan posisi buy. Demikian juga sebaliknya, ketika kita melihat ada satu pola membuat higher high dan higher low, membuat puncak dan lembah yang semakin meninggi, maka secara high probability lebih mudah kita profit untuk buy dibandingkan kita melakukan posisi sell. Ya. Apa itu support? Support adalah sebuah level titik terendah harga di masa lalunya. Ya. Anda bayangkan, support ini adalah seperti lantai, sedangkan resisten ini adalah seperti atap. Ketika atap berhasil di break akan menjadi resisten, ketika resisten di break akan menjadi titik support, atau atap menjadi lantai, lantai menjadi atap. Ya, sesimpel itu adalah salah satu contoh dari support resisten. Support resisten digunakan oleh sebagian besar trader yang menggunakan price action. Ya, sebut saja Anda menggunakan chart pattern, Anda menggunakan pola candlestick pattern, ya, atau mungkin Anda juga menggunakan Elliott wave, itu juga menggunakan dasar daripada support resisten ini sendiri. Ya. Nah, ini adalah contoh dasar bagaimana kita menggunakan support resisten. Mungkin Anda juga sering mendengar tentang konsep daripada signifikan support resisten. Nah, apalagi signifikan support resisten? Signifikan support resisten adalah sebuah level di mana banyak sekali terjadi pantulan pada sebuah level tersebut. Ya, saya kasih asumsi seperti ini contohnya. Ketika kita melihat ada satu resisten, ya, ini ada resisten, kemudian terjadi pantulan, lalu di break oleh market, ya, lalu di break oleh market, maka kita bisa berasumsi ini akan terjadi pantulan, gitu ya. Oke, kemudian saya asumsikan lagi nih harga bergerak ranging dan akhirnya di break. Nah, ini adalah batasan daripada signifikan support resisten. Ya. Level ini menjadi level yang sangat-sangat penting sekali yang jika Anda temukan, maka secara high probability ketika terjadi break, maka retest yang pertama kali inilah yang akan kita pakai untuk melakukan transaksi atau kita bisa melakukan trade. Ya. Oke. Ini adalah contoh dari signifikan support resisten. Oke, mari kita lihat dari contoh dari pair GBP AUD yang kita lihat di sini ya. Nah, bagaimana kita melihat dari chart yang ada di sini? Kita melihat ada rejection. Ya, kita melihat dengan jelas di sini ada resisten, kemudian berhasil di break oleh market, ya, bullish. Lalu yang terjadi kemudian kita melihat terjadi rejection, ya. Pertama kali harga kembali, maka disinilah sebenarnya probabilitas kita untuk melakukan posisi buy, ya. Lalu harga bergerak naik dan turun kembali, ini retest kedua, lalu di percobaan retest berikutnya kemudian berhasil di break.
Nah, sekarang mari kita lihat lagi apa yang terjadi kemudian ketika level ini ditembus kembali. Ya. Ketika level ini berhasil ditembus, ya, maka kita bisa melihat di sini ada satu rejection kembali setelah harga kembali lagi retrace dari sebuah level yang berhasil di break. Bagaimana di sini kita melihat resisten menjadi support, kemudian support menjadi resisten, ya. Di sini sangat-sangat jelas sekali kita bisa melihat pola dari signifikan support resisten, ya. Nah, sekarang untuk bisa lebih mudah kita melihat dari pola dari signifikan support resisten ini sendiri, mari saya tampilkan dengan tampilan yang berbeda. Kita bisa menggunakan dari pola dari line, ya. Ini memudahkan kita sekali untuk melihat dari pola signifikan support resisten. Oke, sekarang mari kita lihat teman-teman. Kita lihat di sini, ya, sangat jelas sekali bagaimana kita bisa melakukan mapping dengan sangat mudah menggunakan dari pola dari line chart. Kita pindahkan dari candlestick ke line chart, ya. Dengan demikian, mata kita dengan mudah melihat di mana titik-titik pantulan dari resisten support yang terjadi, ya. Seperti itu, ya. Oke, saya pikir untuk materi dari barrier dalam hal ini adalah support resisten, saya pikir cukup sekian, ya. Di video ini kita sudah membahas bagaimana barrier dari static support resisten. Nanti di video-video berikutnya kita akan membahas bagaimana supply demand menjadi barrier yang lain, atau juga kita bisa nanti membahas tentang swap zone. Kita juga nanti bisa membahas hal-hal spesifik lain dari barrier itu sendiri, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Oke, selamat sore.